Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya, PR, M-nya, PR. M-nya. Jadi di video kali ini, apa yang bakal gue share ke kalian itu adalah pure, it's about my opinion. Jadi nanti kita bisa diskusi nih tentang apa yang bakal gue sampein di kolom komentar. Di video kali ini gue bakal ngomongin tentang masalah terbesar antara murid dan guru di negara demokrasi, terutama dalam permasalahan dialektik antara murid dan guru. But wait a minute, who the hell I am talking about this shit? So ladies and gentlemen, my name is Panji and I'm third grade of senior high school at a public school in Indonesia. So, ini adalah momen yang tepat di mana gue bakalan ngerekap selama 12 tahun gue berada di dunia pendidikan Indonesia. Yang menjadi concern utama gue dalam dunia pendidikan Indonesia adalah muridnya yang kurang kritis. Gitu. Sedangkan berpikir kritis ini adalah salah satu pilar di negara demokrasi. Gitu. Yang mana tanpa adanya pikiran kritis di negara demokrasi, atau tidak ada oposisi di negara demokrasi, maka kepemimpinan sang pemimpin itu akan menjadi kepemimpinan absolut. Loh kok kayak gitu? Ya iyalah. Kalau di negara demokrasi, tanpa adanya oposisi atau tim kontra, maka pemimpin bakalan sewenang-wenang untuk membuat suatu kebijakan. Entah itu bakal menyengsarakan rakyat, atau membohongi rakyat demi kepentingannya pribadi. Jadi kunci dari demokrasi itu adalah rakyatnya. Rakyatnya harus berpikir kritis, rakyatnya harus mempunyai kualitas berpikir yang tinggi gitu. Kalau di negara demokrasi, kita mengandalkan kuantitas tanpa adanya kualitas, maka lambat laun negara itu bakalan menuju kemunduran. Nah, untuk mencapai Indonesia Emas 2024, maka yang menjadi concern utama pada saat ini adalah pembentukan generasi muda lewat sekolah, lewat education system. Sering sekali guru dalam ceramahnya, di mana kita dituntut untuk menjadi pribadi yang berpikir kritis dan berpikir secara intelektual yang mempunyai kualitas yang bagus. Namun bisa kita lihat outputnya pada hari ini gitu, nggak sampai 20% dari satu kelas itu yang berpikiran kritis. Yang berpikiran kritis di kelas paling hanya 1-3 orang maksimal. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? People with dignity who only want to know why it's happening to them. Hemat gue dalam hal ini adalah kurangnya dialektika antara murid dan guru. Jadi kurangnya pertengkaran pikiran antara murid dan guru. Karena untuk membentuk pribadi yang kritis, kita harus menemukan antitesis dari tesis yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada pemikiran A, itu disebut tesis gitu. Nah, kita harus serang dengan tesis yang lain, maka disebut antitesis gitu. Jadi pikiran, itu disebut pikiran kalau misalkan ada antitesis tuh. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang mengganggu. Dimaksudkan untuk diganggu. Itu namanya dialektika. Kalau Anda punya pikiran dan tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Nggak ada orang yang mau ganggu doa. Nah, di sini perlu adanya tesis dan antitesis gitu. Pertengkaran pikiran itu diperlukan dalam proses dialektika. Karena setiap tesis pasti ada antitesisnya gitu. Dan antitesis itu yang membuat kita berpikir kritis. Nah, ketika sang murid melakukan antitesis terhadap argumen si guru, itu biasanya selalu di-counter dengan kata, jaga dong sopan santun dan etikanya. Like, okay. Pertama kita harus pahami dulu bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya non-normatif gitu. Non-normatif di sini adalah ketika benar ya benar dan salah ya salah gitu. Tidak tergantung oleh norma-norma sosial gitu. Dalam proses dialektika di kelas, itu mesti ada yang namanya pembeda dengan di luar gitu. Itu hemat gue. Dimana dalam proses pembelajaran itu perlu adanya diskusi secara setara, secara hierarki antara murid dan guru, sehingga si murid itu gampang untuk mencerna apa yang diomongkan oleh guru, sehingga si murid itu menganggap bahwa guru itu adalah temannya. Dalam konteks ini adalah teman ngobrol gitu, teman dialektiks gitu. Kenapa seperti itu? Ya kalian bisa flashback ke belakang ketika kalian berada di bangku sekolah atau kalian sedang mengenyam pendidikan di sekolah saat ini. Ketika kalian mau mengantitesiskan pikiran si guru, atau kalian mau mengkontrakkan pikiran guru, atau kalian mau menyerang pikiran guru gitu, kalian takut dianggap untuk tidak sopan gitu. Ya, gitu.
Jadi di pemikiran gue harus dibedakan antara kita ngobrolin tentang keilmuan dengan bagaimana cara kita melakukan etiket di luar lingkungan pembelajaran gitu. Ketika kita berada di jam pelajaran, itu kita sedang mempelajari tentang ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan ini sifatnya non-etis gitu. Ya masa jadi kayak gini, ketika gue beranggapan bahwa sosialisme itu adalah salah satu ideologi yang bagus, gue dianggap menjadi komunis gitu. Padahal kan belum tentu arahnya ke sana gitu. Dan ketika gue bilang bahwa filsafat itu adalah salah satu ilmu yang baik untuk kita berpikir gitu, guru tersebut bilang jangan pelajari filsafat, nanti jadi ateis gitu. Terus budaya feodalisme di sekolah. Nah, budaya feodalisme di sekolah ini bikin para murid sulit untuk berpikir kritis gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena dalam pola pikir feodalisme gitu, seorang pemimpin ya yang paling benar gitu. Karena dalam pola pikir feodalisme ini, para guru menganggap bahwa murid ini umurnya berada di bawah gue nih. Gitu. Terus experience-nya kurang dari mereka gitu, sehingga mereka menganggap bahwa mereka yang paling benar gitu atas semua pemikiran yang ada gitu, dan murid itu masih tempatnya salah gitu. Padahal dalam konteks dialektika ya nggak seperti itu gitu. Perlu kita uji secara argumen dan logika gitu tentang pernyataan-pernyataan ini. Kadang pernyataan-pernyataan dari orang yang dianggap bodoh itu lebih sederhana dan kadang benar juga gitu. Jadi diperlukannya diskusi lebih lanjut gitu yang memadai antara murid dan guru. Lalu selanjutnya ini yang paling urgent, yang paling sering terjadi gitu di lingkungan sekolah, di mana guru tidak bisa membedakan antara kritik personal dan kritik profesional. Terkadang para siswa mengkritik suatu argumen dari guru, "Bu, tolong dong cara ngajarnya yang lebih soft spoken dong gitu, yang lebih baik dong. Kalau nggak kayak gini, Bu, saya nggak setuju sama statement ibu yang seperti itu gitu." Nah, kadang ada guru yang memasukkannya itu ke dalam ranah personal gitu. Mereka yang kenanya tuh bukan ranah profesional, namun ranah personal, di mana mereka kena hatinya gitu. Ketika kita mengkritik guru seperti ini, ya sangat sulit, dimana kemungkinan besar kita bakalan terkena nilai yang kurang baik gitu karena dianggapnya kita mengkritik secara personal. Nah, selain dari faktor guru, ada juga dari faktor siswanya. Apa yang ada di faktor siswa? Sekarang ini adalah era digital gitu, dimana semuanya serba instan dan semuanya ada di genggaman HP gitu. Kebanyakan Gen Z zaman sekarang, mereka itu sering bermain HP gitu dan scroll Reels atau TikTok gitu. Nah, itu adalah salah satu penghambat pemikiran kritis gitu. Kenapa bisa menghambat gitu? Karena ketika kita sering scroll kayak gitu, itu tuh kita memproduksi yang namanya dopamin gitu. Dopamin ini adalah hormon kebahagiaan dan hormon kecanduan gitu. Ya ketika misalkan ada orang yang merokok, ada orang yang mabok, itu mereka menghasilkan dopamin yang banyak sehingga mereka kecanduan terhadap hal tersebut. Nah, dampaknya apa? Dopamin tersebut bakalan membanjiri yang namanya prefrontal cortex gitu. Dimana prefrontal cortex ini berfungsi sebagai leading dari otak kita. Dengan seringnya dibanjiri prefrontal cortex, itu kinerja dari prefrontal cortex bakalan kurang. Sehingga kita bakalan jadi malas buat mikir, kita bakalan sulit buat ngebedain mana benar dan mana salah gitu. Nah, selanjutnya ada di ranah pergaulan nih. Kalau misalkan kita bahas dari segi sosiologis, itu di pelajaran kelas 10 atau kelas 11 SMA, ada yang namanya konformitas gitu, dimana konformitas ini adalah salah satu bentuk penyesuaian seorang individu terhadap kelompok yang baru gitu. Jadi kalau misalkan gue orang Jabar gitu, gue pindah ke Bali gitu. Nah, di Bali itu kan ada budaya baru, norma-norma baru gitu. Nah, di sana otomatis gue bakal menyesuaikan dengan norma-norma tersebut gitu. Nah, dalam konteks tongkrongan, kita secara natural juga bakalan menyesuaikan dengan tongkrongan tersebut. Sering ada peribahasa dari orang tua ketika lu bergaul dengan penjual parfum, maka lu bakal bau parfum gitu. Tapi ketika lu bergaul sama orang yang pintar bisnis, maka lu juga bakal pintar bisnis. Ketika lu bergaul dengan orang yang pintar agama, lu juga bakal pintar agama gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari konformitas secara sosiologis. Jadi perlu adanya keseimbangan tongkrongan gitu. Kalau misalkan gue pribadi bergaul sama siapa aja gitu, gue bisa kesana, gue bisa kesini gitu. Ketika gue masuk ke tongkrongan yang underground, gue bakal menyesuaikan diri
sebagai anak yang nakal gitu. Tapi ketika gue berada di tongkrongan yang dialektis gitu, yang teoritis gitu, orang-orang yang pinter gitu di salah satu bidang gitu, gue juga bakalan mengikuti bidang tersebut. Nah, ini yang terakhir, penyakit dari Gen Z zaman sekarang. Mereka kurang concern terhadap isu-isu sosial. Padahal kalau misalkan kita lihat nih, kata Gen Z nih di Amerika Serikat, itu dicantumkan sebagai nama dari generasi yang berpikiran kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial gitu, oleh sosiolog Amerika gitu. Tapi karena sosiolog Indonesia kurang gitu secara kuantitas, maka penyebutan dari generasi ini kita mengambil atau mengadopsi dari barat gitu. Jadi yang Gen Z artinya orang yang kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial itu tidak ada di Indonesia, hanya ada di barat kebanyakan. Nah, sebenarnya hal kayak gini tuh udah jadi concern gue sejak kelas 1 SMP gitu, dimana gue mulai berpikiran kritis gitu pada saat itu terhadap lingkungan sosial gue gitu, terhadap lingkungan pertemanan gue. Nah, itu tadi adalah pemikiran gue gitu, kenapa murid-murid di Indonesia tuh kurang dalam hal kritisnya gitu, dan cenderung trauma terhadap belajar gitu. Sebelum berakhir, gue pengen minta dong antitesis dari kalian gitu terhadap pemikiran gue, karena setiap pemikiran, setiap tesis itu pasti ada yang namanya antitesis gitu. Kalau misalkan gak ada antitesis, itu namanya ceramah. Yeah, don't forget to like, comment, and subscribe about this channel. I hope you like it, and see you.